Mi. Sumpah kamu harus lihat ini deh. Aku tadi habis lihat reels di Instagram, terus aku lihat ada influencer ngomongin tentang kearifan lokal kayak gini. Nah, aku kira kearifan lokal itu kayak semacam filter di Instagram gitu loh. Ternyata bukan ya? Ya iyalah, kamu pikir itu print warna coklat gitu doang? Ya kan soalnya aku kira kearifan lokal itu kayak outfit ala-ala rustik gitu yang biasa dipakai untuk photoshoot di Ubud-Ubud Bali, kamu tahu? Iya, tahu. Nah, ternyata kearifan lokal itu semacam warisan nenek moyang kita gitu ya. Ya bener sih, tapi jangan salah. Itu bisa banget tahu buat hidup kekinian. Jadi nggak cuma gaya, tapi juga punya prinsip. Oh gitu, berarti budaya tuh bukan cuma tentang acara-acara yang formal kayak hajatan atau nikahan doang gitu ya? Iya. Tapi mungkin lebih luas dari itu gitu Bener. ya? Nah, mending kamu dengan podcast hari ini. Ada Prof. Joko Syaryono yang bakal jelasin kenapa sih karakter dan budaya itu penting banget buat kita. Cara kita kan Gen Z ya, yang hidupnya tuh serba scroll 24 jam. Oh begitu ya, kamu bener juga sih Mi. Oke deh, aku pengen jadi anak muda yang scrolling terus tapi juga paham budaya. Habis ini mungkin aku langsung meluncur ke podcast kali ya. Tapi scroll dulu deh, oke? Oke. Halo Nawa-Nawa semuanya. Kita dari mana nih, Prof? Kita dari Sinau bareng UM. Tagline-nya Gak Sinau, Gak Boys. Ya, Gak pinter. Gak pinter. Tuh. Ya. Kita hari ini kedatangan tamu yang istimewa, Mbak Ayu. Namanya Prof. Joko Syaryono. Beliau luar biasa sekali. Wow. Pernah jadi Dewan Pakar Literasi, bergerak di pendidikan karakter, pernah jadi juga Direktur Pusat Budaya dan Bahasa Indonesia. Wow. Luar biasa hari ini kita ketemu. Ayo kita Sama sapa. pakarnya ini. Siapa Mari ketemu kita dengan sapa. pakarnya? Assalamualaikum. Halo, Prof. Joko. Prof. Joko. Alhamdulillah. Selamat datang di Sinau bareng Prof. Joko. Ini Terima kita kasih sudah itu berarti muncul harus hari bareng-bareng. ini. Iya, biar pincar, Prof. Kita membiasakan belajar supaya nggak canggung. Kita itu pengen tahu, Prof. Joko. Sekarang Gimana, itu apa? kan sedang in revolusi industri 4 dan society 5.0, Prof. Iya. Banyak orang berpikir bahwa sekarang itu dunia maya itu dipenuhi dengan berbagai informasi. Iya. Yang konon katanya nih, Prof, saya nggak tahu juga, dapat merusak budaya, dapat mendegradasi karakter, merusak segalanya. Nah ini kalau dipandang itu sebagai kebiasaan itu ya seperti apa ya, Mbak Yu? Iya. Kalau dari budaya itu kita punya akar budaya lokal. Nah ini Kita kan sama ahlinya nih, Prof, Iya, hari ini. kita Kang tahu. Ilman. Dulu kita belum Iya. kenalan kan. Iya, ini Nanti iya, penonton iya, bingung iya. kayak, siapa ada orang ini yang ngomong? ngomong nggak jelas ini ya. Salah gitu ya. Iya. Gitu. Kang Ilman ini juga bingung kalau Mbak Yu tanya saya, waduh nggak tahu Mbak Yu, saya juga nggak tahu apa Sama-sama ini. lost kalau kata Gen Z sekarang kayak Iya. the blind leading the blind gitu ya. Kita coba ya. Iya. Pak Joko ini Namanya lost gimana? girl ya. Nah, gimana Pak Joko itu? Kalau dari aspek budaya, apakah memang ini akan merusak budaya atau menjadikan karakter yang berubah lain atau gimana itu? Iya, sebenarnya kita mau tegang apa mau tidak yang itu Nah, aja. gimana Semuanya gimana? saya kira bergantung pada respon kita. Ya. Kalau respon kita itu rileks ya biasa-biasa saja. Itu sebuah kecenderungan perubahan budaya, bahkan itu dalam bahasa canggih itu perintah sejarah. Jadi suatu historical imperatif perubahan itu terjadi karena berbagai faktor tertentu. Intinya kan ada dua Gimana? sebenarnya. Pendekatannya itu kita itu orang yang distopia. Oke. Atau orang yang gitu berarti. utopis gitu. Kalau distopia semuanya jelek, menakutkan dan seterusnya. Tidak. Rasanya sebuah perubahan itu ancaman. Oh, pesimis gitu ya, ya. Ya, itu salah satunya pesimis, salah satunya merasa terancam, salah satunya bingung, tegang mau kemana. Tapi kalau kita utopis atau realistis, sebenarnya itu kan sesuatu yang harus diterima saja. Jadi hadirnya revolusi industri 4.0, munculnya masyarakat 5.0 yang Iya, Prof. digunakan untuk revolusi industri 4.0 itu hal yang lumrah di dalam sejarah. Oke. Kalau kita Iya. tidak distopia gitu. Kalau kita realistis saja atau paling tidak utopis lah. Wah, ini kesempatan.
ini peluang Iya, untuk iya, melakukan perubahan. Berpikir positif selalu gitu ya, Prof. Oke. Ya, kalau berpikirnya remek terus ya remek gitu aja. Kalau berpikirnya utuh kuncinya ya di utuh. situ. Mulutmu harimau. Ya, itulah. Prof, kalau dikaji dari dua aspek tadi, Prof. Kalau ketakutan sama dianggap sebagai perubahan kan tergantung dari kita ya Pak Joko ya. Saya kira tidak hanya kita lah. Pendidikan juga berpengaruh, pendidikan. pengasuhan berpengaruh. Nah, ini. Karena kok orang Iya. takut, orang menutup diri terhadap perubahan itu kan apa ya, otak mamalia yang dipakai. Oh. Bukan otak iya, Homo iya. sapiens, Iya. neokortex Iya, itu. iya, iya. Jadi ya santai saja kita harus memberdayakan. Oke. Tagline baru, jangan Iya. dipakai otak mamalia, tapi dipakai otak Homo Homo sapiens. sapiens. Kita harus memberdayakan, Iya, kita iya, harus iya. menguatkan melalui apa? Melalui pendidikan, pengasuhan, pelatihan, termasuk ngobrol-ngobrol seperti ini Iya, adalah iya, iya, bagian dari upaya memberdayakan Oh, neokortex itu berfungsi lebih maksimal. Nah, dari situlah kita bisa melihat apakah perubahan-perubahan itu berbahaya apa tidak, ongkosnya apa, itu Iya, kita iya, bisa. Tidak serta-merta tiba-tiba takut menutup diri, bikin kandang, barikade, seolah-olah itu Saya tidak mau terjerumus. Tidak mau. Iya, tidak mau Iya. berubah. Lah, Pak Joko, kalau seperti itu berarti yang harus masyarakat lakukan atau kalangan akademis lakukan juga gimana menghadap itu supaya rasa ketakutannya ini kan artinya fobia ya sama Oh perubahan. iya, fobia pada Gimana itu? perubahan. Ya, saya kira kita harus biasa berinteraksi, salah satu iya. ngobrol-ngobrol seperti ini. Iya. Seorang ahli komunikasi bernama Sherry Turkle itu malah mendorong, menyarankan Iya. supaya kita lebih banyak berkomunikasi, memperbaiki cara komunikasi, cara ngobrol-ngobrol Iya, kita. iya. Di dalam bukunya Reclaiming Conversation in Digital Age itu Iya. malah menyarankan begitu. Bahkan ngobrol-ngobrol tanpa arah pun sebenarnya itu satu latihan latihan bagaimana kita komunikasi, tidak ya. takut dengan orang lain, dengan pikiran-pikiran lain, Iya, dengan iya. hal-hal yang dari luar yang datang pada iya. kita lalu didialogkan. Berarti nggak boleh ngejudge orang yang suka ngopi ya, Prof. Kan siapa tahu dia bertukar Enggak, komunikasi. ngopi juga boleh asal itu sih akronim ngobrol pintar. Kalau ngobrolnya nggak pintar ya Jadi gimana? teman-teman kalau ada yang arek lupa ngopi terus. Ngopinya singkatannya ngobrol pinter. Kurang ngobrol pintar, kurang ngopi dalam arti ngobrol pintar. Iya. Bukan Tagline baru. Terus ngopi aja Kebetulan ngobrol tegak pinter. teguk Kita ngopi saja. nih. Iya. Silakan. Ya, Prof, silakan, Ngopi Prof. asli. Mudah-mudahan. Oh, ini ngopi. Tapi ini produknya Cakavi, Prof. Oh, iya. Wah, Cakavi Pak Joko. Cakavi itu apa sih, Kang Hilman? Loh, Mbak Risa, enggak tahu toh Mbak Ayu. Wah, Ini apa ya? ada di rektoratnya UM. Oh, lantai berapa, Prof? Lantai 1, siapapun boleh beli Pak. Ya, siapapun Ya. boleh. Lucu sekali. Kalau Apa beli ini namanya? malah dapat dua ya. Oh iya. Dapat kopinya dan dapat ngobrol Oh pintarnya. iya, betul, bagus sekali. Sekali mendayung, Iya. dua pulau terlampaui. Tapi kalau kita takut terus Iya. ya sekali Oh, mendayung iya. 2-3 kali capeknya tak habis-habis. Betul. Jangan takut mendayung. Pak Joko, kalau kita bicara tentang tadi itu kan respon, itu ada kaitannya dengan edukasi enggak? Misalkan dari level kita kan punya beragam nih masyarakat, ada yang SD sampai perguruan tinggi, bahkan perguruan tinggi kan teman-teman alumni sampai S3 kadang juga pesimis ya. Itu ada kaitannya dengan background budaya mereka enggak? Atau budaya lokal atau wawasan yang kurang luas? Pastilah, pasti ada. Karena kita berkembang itu kan dari budaya pertanian pertama agraris. Iya, betul. Agraris itu suka ketetapan, suka kepastian, suka hal-hal yang serba terukur. Oh, Sebab iya. kalau tidak begitu panen akan gagal, Iya, pengairan betul, akan betul, gagal. betul. Jadi petani itu senang kemapanan, tidak senang perubahan. Iya. Itu corak budaya kita. Sementara revolusi industri 4.0 itu industrial, Ya, betul. post industrial malahan. Jadi Iya. berbeda, bukan kemapanan, justru disrupsi perubahan itu sebagai sebuah kewajaran. Dan cepat gitu. Cepat sekali, bahkan mungkin lompatan bukan langkah gitu. Nah ini kan yang membuat kita tergopoh-gopoh kadang tidak berani. Mungkin juga pola-pola budaya kita yang
patrilineal, jadi hierarkis sekali, sehingga yang di bawah tidak bisa banyak bicara. Menarik. Nah, kemudian juga karena orientasi budaya kita yang lebih menekankan pada otoritas. Seolah-olah kalau tidak ada otoritas formal, maka yang lain tidak berani. Jadi kita itu berhadapan dengan sebenarnya bukan otak kita tidak beres, bukan kita tidak bisa belajar, tapi dengan ketakutan, kecemasan, kemalasan gitu. Maka kita harus menumbuhkan pendidikan itu harus bisa menumbuhkan keberanian berpikir, kebebasan berpikir, kerilekan berpikir, itu ya penting bagi saya. Berarti Pak Joko, sebetulnya karakter itu kan nggak perlu ditakuti ya. Selama kita bisa mengkondisikan, mengikuti, maka karakter yang positif justru akan tumbuh ya dari keadaan ketakutan kita di Society 5.0 itu ya. Oh iya, saya kira karakter satu sosok guru dari revolusi industri 4.0 itu, karena karakterlah yang akan menyangga kuat tidaknya revolusi industri 4.0 itu. Saya ingat di dalam buku induk yang dikemukakan Klaus Kapp tentang Revolution 4.0 itu ada 10 perubahan mendalam, salah satunya budaya dan karakter itu. Dia kutip pepatah-pepatah pikiran kearifan-kearifan lama itu. Itu artinya itu memang menjadi sosok guru penyangga yang sangat penting, tetapi juga dialektis ya, hubungan gitu loh. Jadi bisa berjalan bersama, kita tidak harus berpikir bahwa ada perubahan-perubahan karakter. Itu saya kira penampilan pada tiap zaman selalu berbeda. Orang gagal mungkin ngomongnya aktualisasi gitu. Tapi ya pokoknya yang terlihat apalah gitu. Saya kira sama saja pada masa lalu dan masa sekarang menjadi fondasi. Bahkan kalau tidak salah itu di dalam deklarasi Forum Ekonomi Dunia tahun 2016 itu juga sudah dicantumkan bahwa revolusi industri 4.0 ini bisa berjalan dengan baik jika kita menguatkan literasi dan kemudian karakter. Nah, ini kuncinya. Jadi dua itu saya kira ya. Penguatan karakter dan literasi. Iya, saya jadi keinget salah satu bukunya Prof. Joko nih. Saya sambil nyontek ya Pak Joko. Judulnya itu adalah literasi sebagai epicentrum kemajuan. Ini Prof. Kata epicentrum itu kan pusat. Iya, pusat markas. Nah, saya kepo nih Pak Joko. Kan literasi itu membaca ya salah satunya, memahami baik tulisan maupun lisan gitu. Bagaimana itu bisa membawa kemajuan? Betul. Itu secara sepintas gitu, kan cuma membaca aja. Tapi sebenarnya kan tidak hanya itu. Untuk bisa membaca harus tahu huruf. Harus cetakan. Untuk tahu huruf dan cetakan itu harus tahu bahasa apapun. Huruf, bahasa, dan cetakan adalah salah tiga komponen yang mengembangkan otak kita. Jadi mau tidak mau harus mendorong revolusi kesadaran. Revolusi kesadaran baru lagi. Revolusi kesadaran itulah yang akan menjadi sandaran utama dari literasi itu. Kemelekan. Sadar kayak mungkin contohnya sadar mau mencari informasi begitu ya, menggunakan informasi, nggak males baca, nggak gitu malas baca, tapi juga berani mengemukakan pendapat dengan kebenaran yang terukur gitu. Itu kan bagian dari literasi sebenarnya, dari kesadaran itu. Kalau dilihat konteks literasi Pak Joko, tadi itu kan dikatakan epicentrumnya ya. Kalau dengan zaman yang sekarang sudah digital itu gimana, Prof? Tetap saja literasi menjadi dasar. Karena hadirnya revolusi industri 4.0 dengan digitalisasi, dengan gamifikasi, dengan pemrosesan bahasa ulang atau NLP dan seterusnya itu tidak berarti menghilangkan kesadaran. Kedua tidak revolusi kesadaran. Tidak menghilangkan itu tadi kemampuan untuk membaca dalam arti mediumnya saja yang beda itu. Kalau revolusi
Industri 4.0 kan di dalam tab, di dalam komputer, Iya, di dalam iya, HP. iya. Tetapi membacanya kan tetap. Iya, Kan tetap harus betul. ada hurufnya. Iya. Sekarang malah lebih rumit, bukan hanya huruf. Tapi juga gambar, tapi juga gerak. Oh. Jadi sebenarnya revolusi industri 4.0 itu tidak mempersempit tetapi memperluas dan menggeser elemen-elemen di dalam apa yang dulu biasa-biasa aja. Oke. Kalau dulu kan cuma huruf Iya, dan gambar tulis. Iya. Sekarang ada gambar gerak. Iya, Ada lagi iya. gambar yang bertumpuk-tumpuk, bervariasi, animasi. Jadi gitu-gitu aja lah yang sebenarnya ada dan kita harus beradaptasi. Oh, gitu. Ini saya sebagai Gen Z borderline ya, Pak, kan 97 ya, milenial enggak, Gen Z baru lahir gitu kan. Iya, iya. Nah, banyak nih yang punya stereotip kalau Gen Z itu males baca. Lah, iya, Bro. Kan sekarang ChatGPT tinggal keluar Iya. gitu. Dari pendapat Pak Joko sendiri sebagai Lah, ya, ahli gimana? literasi, ada nggak ancaman AI ini untuk ke revolusi kesadaran literasi tadi? Ya, revolusi kesadarannya saya kira jalan aja dan saya kira tidak perlulah distigmatisasi ya. Digambarkan Ya, itu. negatif Gen Z itu malas begini. Saya kira mediumnya saja yang beda. Apakah mereka malas baca? Iya. Tidak suka baca? Ya mari kita lihat mediumnya saja. Kalau dibuat pet kenapa sampai jutaan, di web Iya. novel sampai Iya, iya, jutaan. iya. Artinya mereka juga suka baca. Mediumnya aja yang beda. Topiknya juga Kalau Iya. saya barangkali senang buku, mereka Iya. senang Milih tab. buku. Iya. Tapi esensinya, hakikatnya kan tetap membaca, Membaca. menatap huruf-huruf dan memanfaatkan bahasa untuk mencari informasi dengan kesadaran yang tinggi tadi. Oke, Jadi bagi saya sama saja. Kalau itu diterapkan, Iya, saya kira antara yang digital dan yang luring atau offline itu sebenarnya sepasang kekasih yang berjalan bersama saja. oke. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Karena itu saya kira pembedaan, kemudian stigmatisasi, pengolok-olokan itu Ya, saya kira itu bagian dari tabiat buruk kita yang oleh orang-orang gagah itu disebut ageism itu. Iya. Oh, gimana Bro? Tulisannya ageism. Ageism, X. ek. Oh, untuk Umur. mendikotomikan Umur, ya. Oke. Ideologi Oke, pembedaan iya. umur yang Iya. menistakan ageism. Oh, oke. ageism. Tapi Pak Joko Jadi ageism itulah yang harus dihilangkan. Punya stereotype gitu ya Bro, kotak-kotak. Iya. bagian Lebih, kecil, iya. bagian Oke. kecil. Kemudian Jadi seperti memberi itu. karakterisasi. Kalau Gen Z itu Seperti gini-gini, malas ini. gini. Kalau generasi milenial begini. Kalau imigran digital itu wah nggak Iya, seneng oh. tab, gagap, gaptek Iya, dan iya, seterusnya. Saya kira itu yang membuat kita tidak berdaya. Jadi sebenarnya kita berdaya, tapi kita Kan di kotak-kotak tidak berdayakan senang. diri. Oh, Sudah mencap diri sendiri sebelum mengeksplor gitu Iya, kan. iya. tidak berdayakan diri sendiri, Iya. Pak Yu. Wah, ini. Kita itu apa Iya, ya, iya, powerless iya, iya. gitu loh, Powerless. diri sendiri. Wah, benar-benar ini kita membuka wawasan yang luar Iya. biasa ini Pak Yu hari Sama ini. Pak Joko kita disuruh open minded. Nah, iya. Kritis Iya, gitu ya Pak. betul. Ya kritis, open minded dan sebagainya itu tidak ada gunanya tanpa tidak akan tumbuh dengan baik tanpa Oke. literasi. Oke. Nah itu sebabnya dalam pendidikan kritis itu tujuan utama pendidikan itu adalah kesadaran kritis itu yaitu literasi itu. Iya. Misalnya Paulo Freire dalam bukunya Iya. Pendidikan dan Kebebasan itu meletakkan literasi itu sebagai tujuan utama dari proses pendidikan itu. Oke. Kalau tidak memberikan kesadaran kritis dalam arti kesadaran Iya. transitif Iya. itu ya bukan pendidikan itu berarti ya. Oh gitu, berarti hal yang harus dilakukan Prof Iya. untuk memberikan kesadaran itu pada kita semua bahwa masyarakat yang sekarang itu sebetulnya nggak beda dengan masyarakat yang dulu. Mungkin fasilitasnya yang beda, kebiasaannya Iya, beda. iya. Yang sekarang misalkan kan mayoritas berbasis internet Prof. Iya, iya. Mulai perubahan dari 1, 2, Iya, 3, iya. 4 sampai sekarang. Nah itu kan ada asumsi bahwa oh ini masyarakat peka digital atau disebut native itu Prof. Iya, iya, iya. Sementara yang lain dianggap
masyarakat yang kuno seperti itu. Sebetulnya dari konteks budaya lokal, Prof, sama yang menuju modern kalau bisa dikata itu memberi dampak perubahan signifikan, enggak, Prof? Pak Joko, kalau itu kan kita perlu mempertahankan budaya lokal untuk masuk global, katakan seperti itu. Iya, saya kira kan alam semesta dan alam budaya ini tidak menghendaki revolusi. Tidak Hanya kepala menghendaki manusia saja yang tidak sabaran lalu menghendaki revolusi. Karena Iya. itu yang diperlukan sebenarnya adaptasi, adaptabilitas dan agilitas itu. Memang durasi waktunya lebih cepat dibandingkan perubahan-perubahan dulu. Tapi perubahan-perubahan itu terus terjadi. Iya. Nah, adaptabilitas dan agilitas inilah yang saya kira menentukan apakah seseorang, sekelompok masyarakat itu akan sanggup apa tidak. Nah, Jadi, karena iya. prosesnya adaptabilitas, maka yang lampau mesti dibawa ke masa kini. Ya. Tapi yang baru juga tidak boleh ditolak. Ya, Harus betul. dipertemukan. Itulah saya kira adaptasi. Ini setuju, harus dipertemukan. Tidak boleh meninggalkan untuk yang baru gitu. Iya, tidak pernah ada adaptasi, agilitas, bahkan revolusi Iya, pun itu yang bertolak dari kekosongan, selalu bertolak dari yang sudah ada. Iya. Ya, mesti melangkah. Kalau tidak mampu, pasti akan punah gitu. Oke, berarti ada kaitannya dengan histori sebelumnya ini, perkembangan budaya kita ini berarti. Iya, saya kira sebelum revolusi industri, Iya. dunia modern revolusi industri Iya. pertama itu kan juga mengambil budaya-budaya lokal, warisan-warisan budaya iya, dari Yunani, dari Romawi. Iya, iya. Artinya revolusi industri pertama tahun abad 17 Iya. itu tidak berangkat dari kekosongan. Pikiran-pikiran filsafat, Iya. pikiran-pikiran teknologi, yang melahirkan teknologi, yang melahirkan seni-seni baru itu berangkat dari yang lampau. Oleh karena itu, yang disebut di sini itu kearifan lokal, budaya lokal, Iya, itu iya. pasti akan terbawa. Jadi tidak perlu ditangisi gitu. Anak-anak muda Gen Z membuat wayang digital, kan Iya. ya wayang. Iya, itu kan Beda sedang video rame itu. bisa Ini jadi. katanya merusak budaya, merusak akar Tidak lokal. Iya, betul, tidak Yang merusak budaya tadi kan yang berpikir dengan otak mamalia. Oke, tidak boleh berpikir Tidak dengan boleh otak dengan mamalia. mamalia. Tapi Ya, dengan otak Homo apa kan? sapiens. Homo sapiens. Sapiens. Ya, Iya. kalau itu ya silakanlah hadir. Kan itu bagian budaya juga, Prof ya. Iya, itu akan hanya menambah. Iya. Jadi tidak ada revolusi sebesar seberat apapun itu yang tiba-tiba Oh, menggantikan gitu. kebudayaan. Iya, Oke. Tapi menambah, memperkaya elemen kebudayaan, menambah tebal lapisan kebudayaan, Oh, iya, itu iya, bisa iya, iya. jadi. Iya. Nggak ada yang menggantikan tiba-tiba simsalabim adrakadabra. Ada, Ganti udah nggak ada. Ganti nggak ada. Iya, iya. Itu hanya Oh. orang-orang yang ketakutan dan kecemasan saja. Iya, oh, ini baru terbuka Baru kita. terbuka. Ternyata gitu. Iya Kang, saya jadi refleksi diri kayaknya saya orang yang termasuk distopian tadi Kang. Pak Joko. Soalnya saya mau tanya kayak Pak Joko ini kan sangat paham kesusastraan, Iya. literasi dan Iya. lain-lain. Saya sebagai Gen Z, lagi-lagi dengan Iya. apa embel-embel Gen Z, kadang tuh merasa kayak semakin berkembangnya teknologi, revolusi ini kayaknya kearifan lokal nih hilang. Balik lagi keinget kata Pak Joko tadi, jangan jadi orang yang distopian tapi utopian. Enggak juga, semuanya juga gitu. Oh, gitu. Semakin hebat misalnya Pak Afandi ini di bidang teknologi semakin canggih, penemuan-penemuan Iya, yang iya, luar iya. biasa semakin luar biasa menggantikan hal-hal yang lama, kegaiban, kemisteriusan Iya, iya. yang lama itu seolah-olah sudah digantikan oleh ChatGPT dan Iya, betul, sebagainya. betul. Iya. Tetapi anak-anak Gen Z kan juga suka sekarang kegaiban baru. Karena itu muncul turisme gelap. Oh, Dark- iya, ini dark lagi tourism. lagi Jadi tren ini hotel-hotel sekarang ini. harus bikin kemasan ubor rampe yang menakutkan, Iya. gambaran menakutkan. Iya, iya, ini sudah orang-orang kreatif ya. wisata Iya. ke kuburan. itu Iya. kan. Yang katanya kembali ke dunia mistis itu, Pak. Iya, ya, Iya, Pak, kegaiban-kegaiban baru Iya. itu kan harus Iya. mereka senangi juga karena Iya. itulah petualangan-petualangan, iya. kemudian pencarian-pencarian bersama itu dilakukan juga. Dulu horor ditakuti, sekarang dicari. Iya. Iya, karena teknologi revolusi industri 4.0 Iya. telah
menggusur horor-horor lama. Iya. Sehingga generasi Z ini, Gen Z ini nggak kebagian horor zaman saya. Mereka Gen Z dong, lalu bikinlah horor baru, horor baru atau mencari horor lama. Itu takut sama horor. Berarti Kita horor yang explore. dimodernisasi. Memodernisasi. Iya, selalu Iya. mengalami. Bahkan bukan hanya memodernisasi, menambah dan memperkaya. Dulu pada zaman misalnya revolusinya belum industri, didorong oleh ekonomi dan Iya, agama. Itu misalnya Banaspati. Oh ya. Api yang terbang itu ya, Pak? Iya, itu muncul pada zaman apa? Zaman Hindu Buddha, zaman Islam lain lagi, ada tuyul dan sebagainya. Iya. Tapi zaman modern industrial sekarang muncul suster ngesot dan seterusnya. Jadi selalu setiap zaman itu menciptakan kegaiban dan kemisteriusannya sendiri sebagai bagian dari dimensi simbolik atau mistis kehidupan mereka itu. Nah ini kan makanya contoh dari penjelasannya Pak Joko tadi, kayak hal sekarang itu pasti imbasnya dari refleksi ke yang sebelumnya. Dulu tuyul, sekarang suster ngesot. Mungkin masa depan suster drone seperti itu, drone gaib seperti itu. Bisa saja. Jadi makhluk-makhluk gaib itu nanti dari zamannya. Ya dari berbagai misalnya gamifikasi. Dengan digamifikasi rasanya bisa saja kita buat. Mungkin juga dari animasi. Yang penting kan bagaimana menghidupkan fakultas-fakultas diri manusia itu tetap berkembang. Karena kegaiban, kemisteriusan yang menimbulkan refleks spontan itu tetap diperlukan di dalam hidup kita, hidup manusia itu. Kalau tidak punya refleks ya repot juga. Nggak ada refleksinya. Itu kan juga nggak bisa. Gitu. Berarti Pak Joko, kalau dilihat dari perubahan sejarah dan peradaban manusia, kita itu bisa tahu setiap zaman itu akan merepresentasikan penghuninya termasuk alam sekitarnya gitu, Pak Joko ya? Iya, pastilah. Pasti. Karena ini kan menyangkut seberapa kuat kita mampu menggunakan literasi, Mbak Risa. Karena ini penting, Mbak Yu. Kalau kita nggak punya kekuatan literasi, apalagi sekarang ini katanya sedang literasi digital digalakkan. Sementara kan ada banyak negara, Pak Joko, yang pada ini harus kembali ke buku. Yang konvensional. Iya, yang konvensional. Kita itu seperti apa nanti ini gimana, Pak Joko? Saya kira ada tiga respon ya dari negara itu. Respon yang seimbang. Prancis itu baik yang digital maupun yang non digital berjalan seiring. Wah, ini kayak hebat kata ini. beliau tadi, berpasangan seperti sepasang kekasih. Jadi yang membaca juga terdorong oleh yang digital. Yang digital itu makin berkembang terdorong oleh yang membaca. Karena literatur itu artinya kan cetakan, sastra, hal-hal yang imajinatif tadi. Itu respon yang pertama. Respon kedua, karena sudah tergelontor banyak kehilangan aset-aset budaya mereka, lalu mencari ke yang lama kembali. Saya kira karena mereka sudah memiliki atau mempunyai kesempatan yang sangat sedikit untuk di luar yang digital, yang masih banyak itu. Karena itu mereka kembali ke sana. Sama saja menurut saya ini juga on off seperti kebingungan. Nah mungkin kita saja yang belum jelas itu. Yang ketiga ini, yang satu ingin ke sana, yang satu ke sana gitu. Nggak jalan bareng jadi. Nggak jalan bareng. Yang satu ke sana saja, yang satu nah. Yang ketiga tambah nggak jelas ini gimana? Yang jelas karena yang satu pengen yang kembali ke sana. Kita tidak tahu bahwa misalnya alasan Bill Gates itu. Anda ini kurang ajar ketika ditanya barang. Anda ini kurang ajar. Anda yang membuat dunia terkoneksi, Anda juga yang bikin sekolah tanpa koneksi internet. Jawabannya sederhana. Dulu saya membuat internet yang membuat dunia terkoneksi karena dunia membutuhkan. Nah sekarang semuanya sudah terkoneksi, tidak pernah diskonektif. Nah, saya bikinlah sekolah yang diskonektif itu sebagai jeda untuk relaksasi kembali ya, kembali reverse ya. Saja. Nah kita kan
kita ini sebenarnya sampai di mana? Pokoknya ikut sana, Ikut sini. yang satu, ikut yang dua, atau Iya. ikut yang tiga, Mbak Yu. Iya kan, mungkin kata kalau Gen Z Iya. follow the flow. Nah, ya itu. Udah flow ngikut. Ya, meskipun itu juga ada baiknya Ada juga, baiknya juga. ada baiknya Iya, juga iya, kata iya. Mahali pencetusnya itu. Oh. Iya. Berarti Pak Joko kalau kita pandang saat ini ya, Iya, iya. saat ini literasi yang harus dikuasai, dipahami oleh kita Iya, semua masyarakat Itu salah apa ya satu supaya literasi siap dengan digital. situasi yang katanya Lagil tadi itu kita kan harus lincah itu katanya, harus mampu dapat menguasai, apalagi ini sedang digambar literasi digital. Padahal literasi mau yang ke satu, kedua atau yang ketiga. Ya, literasi digital itu kalau menurut UNES, Forum Ekonomi Dunia, Iya, iya. bukunya Nicholas Kloskap itu kan salah satu di antara 6 literasi dasar. Artinya pada zaman sekarang, Ada 6. karena revolusinya tambah banyak, Iya. bukan kalau dihitung kan revolusinya 5. Iya. Karena revolusi industrinya saja sudah 4. Iya, sekarang masyarakat Sebelumnya masyarakat lima. masyarakat Lagi. agraris Agraris ke industri, Iya. berarti kan 5 revolusi 5 step. besar. Iya. Itu hanya bertambah-tambah saja. Oh. Nah sekarang karena revolusi 4.0, maka tambah banyak. Tidak cukup literasi digital. Kalau dulu kan zaman agraris itu revolusinya menuntut literasi baca tulis saja. Baca tulis saja. Tetapi ketika abad 17, dulu budaya juga penting. Ketika abad 17 itu revolusi industri pertama, sudah harus revolusi sains. Karena sains penting. Ya. Nah, lalu pada 18 revolusi lagi yang revolusi industri kedua, keuangan penting. Semakin ke sini revolusi industri sebenarnya 3.0 itu kita sudah berkumpul sedunia. Kita perlu juga memahami antar budaya supaya tidak budaya. etnosentrik atau Iya, saling menyalahkan. Tapi kita sekarang terkoneksi sedunia dengan apa? Digital. TI jadi penting. Iya, betul. Nah, begitulah akhirnya sekarang itu Gen Z itu harus menguasai 6 literasi. Wah, PR. Jadi ya literasi baca tulis, literasi sains, Sains. literasi finansial, literasi sains, literat TI, Iya, atau teknologi. digital, lalu budaya. Wah, budaya. Literasi Bisa budaya. lagi nambah lagi ya Pak? Bisa jadi nanti revolusi Iya. itu tambah lagi Ayo literasi Gen Z lagi. belajar PR. Itu saja jumlahnya yang harus dikuasai dan dipelajari saja. Iya, memang luar biasa ini kita banyak, bisa sinau bareng itu. Iya, Apalagi itulah dengan literasi dasar. ahlinya. Kayaknya guru-guru ini PR-nya berarti semakin banyak juga Memang ya berat Pak? jadi guru. Berat jadi guru. Jadi guru itu berat. Pak Joko, dari 6 ini saya jadi kepikiran yang bisa membentuk kita tetap mempertahankan karakter baik Indonesia itu kan dikenal dengan super tama. Nah, kalau kita tidak peka, tidak pintar-pintarnya mengelola 6 literasi ini, itu kan agak riskan, Iya, tergerus oleh mungkin dari budaya luar, mungkin pengaruh ini. Iya. Gimana itu Pak Joko? Ya kalau di peras-peras sebenarnya agak susah juga 6 ini, tetapi kalau dicari mana yang harus kita Fokus pegang terus, Nggih, tidak nggih, ditinggalkan literasi budaya pasti. pasti budaya. Literasi budaya, tapi dengan catatan literasi digital dan literasi sains itu juga tetap penting. Oke. Karena sekarang revolusi industri itu digerakkan oleh sains dan teknologi. Sebelumnya revolusi itu digerakkan oleh ekonomi. Iya, Sebelumnya lagi digerakkan oleh seni. Iya. Oh, oke. Sebelumnya lagi yang membuat transformasi perubahan besar itu revolusi itu agama. Gitu. agama. Sekarang kan semuanya diringkas oleh yang digital dan sains teknologi. Iya. Agama pun harus menyesuaikan dengan sains teknologi Iya. dan Oke. literasi budaya Iya. itu. Jadi ya dua itulah. Tapi tidak cukup hanya literasi budaya dalam arti lokal aja nggak cukup. Lokal. Harus imbang ya. Iya. Gitu, Pak. Iya dong. Saya kira kalau tidak literasi lebih luas lagi, literasi budaya lebih luas lagi, UM ini pasti kerepotan mengelola mahasiswa dan dosennya. UM aja akan kerepotan karena targetnya internasionalisasi. Kenapa budaya internasional tidak dirangkul juga? Repot juga dong kita
akan menerima mahasiswa dari Amerika kalau kita nggak mau paham Belajar budaya mereka gitu. Berarti yang terpenting Mbak Yu, tadi itu kan ada internasional, ada lokal. Iya. Berarti budaya ini harus dipelajari dan dikenalkan Pak Joko ya, Oh iya, untuk harus. mematiskan. Kalau enggak mahasiswa UM itu cuma Jawa Timur aja, lokal Jawa jangan bahaya. Oh ini kampus internasional ini Mbak Yu. Jawa Kampus internasional sentris ya harus katanya gitu. punya semboyan diversitas budaya, Oke. Diversitinya merangkul tinggi. diversitas budaya itu. Nah, Iya, ini iya. saya jadi kepo dan teringat satu hal. Ada 6 literasi ya Pak tadi itu. Nah, bagaimanakah atau hal-hal apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengcover 6 literasi itu? Kan kalau nggak salah, salah satunya itu program pemerintah itu adalah sastra masuk kurikulum. Oh Iya. Itu kan literasi budaya ya Pak. gitu. Literasi Iya, budaya. iya. Apakah ada hal-hal lain yang harus dilakukan Iya, pemerintah biar itu seperti karakternya oke? Gitu? noktah atau seperti elektron di tengah kebutuhan literasi aja. Oh. Karena sangat besar, sangat luas kalau masyarakat Indonesia itu. Dulu waktu saya ngurusi literasi itu paling tidak 3, ada literasi sekolah, ada literasi masyarakat, ada literasi keluarga. Nah, 3 institusi sosial ini kan sangat penting sebagai jalan untuk mengenalkan literasi itu. Oke. Nah, sastra menurut sekolah itu cuma literasi sekolah aja. Oh. Nah, baik ketiga-tiganya ini kan harus mengenalkan 6 macam literasi tadi. Iya. Iya, iya. Jadi keluarga itu penting juga literasi finansial sekarang. Kalau enggak ya bobrol, pinjol, Pinjol di mana-mana. pinjol judul dan lain-lain. Nah, Iya betul. jadi iya, itu bagian kecil saja yang kalau tidak diintensifkan dan diekstensifkan, ya nggak terasa. Nggak Oh, terasa. Memang harus kerjasama nih semua Iya, stakeholders iya, gitu. Ya, saya kira harus lintas sektoral. Kalau ngomong boso tingginya itu harus lintas sektoral, tapi ya bareng-bareng. Baru PR kita semua. Bareng-bareng tidak usah mencerca dan menjatuhkan yang lain. Ya memang peradabannya sedang seperti ini ya. Iya, Kita di dalamnya gitu ya, iya. Pak Joko ya. Jadi ya, Oh. kalau bahasanya ya lintas sektoral, meninggalkan egosentrisme Wah, kan ini gitu. baru. Tidak boleh egois. Iya. Ya, Iya. bahasa enaknya itu ya bareng-bareng lah. Bareng-bareng. Ya bareng-bareng seperti sekarang ini. Kita Sinau bareng sama Nah, ya. kopi. Monggo. Ya, sinau Ngopi, bareng-bareng. ngobrol pinter. Kita harus revisi tagline katanya Kang Bima. Oh iya, Kita kan betul. nggak apa sinau bareng, nggak sinau nggak boys. Kurang, nggak pinter. Kata Pak Joko tadi, bukan nggak boys toh, nggak pinter. Berarti kan sinau bareng ngopi, ngobrol pinter. Pintar. Wah, revisi para tim kreatifnya sinau bareng. Pak Joko, kalau kita bicara tentang mempertahankan budaya supaya tidak tergerus tadi ya, tadi kan memungkinkan terjadinya gabungan asimilasi budaya internasional sama lokal. Nah, kami itu kita itu ingin tahu Mbak Yu, bayangkan kalau nanti tradisi lokal gabung dengan tradisi internasional, ini akan melahirkan sebuah kebudayaan baru atau tradisi baru yang ada Pak Joko dari aspek budaya itu seperti apa? Bisa pemurnian yang lama, pengembalian. Pemurnian Ya malah, bisa ya. juga. Misalnya wayang itu sekarang banyak lagi yang suka sampai 8 jam. 8 jam. 8 jam. Iya, iya. Tapi anak-anak sekolah bagaimana? Kan susah. Iya, Karena itu muncul wayang paketan 2 jaman. Oh, Itu kan untuk adaptasi akomodasi ya. untuk kepentingan Seperti revolusi makanan industri. jadinya. Iya. Paket 2 Iya. jam. Kids meal. Ya, ada yang paket Oh. ya. Ada Lah, yang pakem itu juga customized. customize dan yang Iya, lokal. iya. Mengikuti zaman biar Iya. nggak ketinggalan juga ya Pak. Iya. Biasanya kalau dulu saya kecil kalau diajak nonton wayang udah mulai maghrib sampai Iya. subuh belum selesai. Lah ya, tapi itu kan didukung oleh budaya agraris. Orang nggak nyambut gawe, Iya. orang pagi tidur bisa. Tidur. Sekarang Mulai ya ke sawah jam 11. Iya, ya bisa. Oh. Sekarang jam 7 harus nyambut gawe. Kan Harus Berarti kemacetan di budaya terbentuk. Pak Joko Iya, ya. iya. Oh, Ya kalau luar biasa. anak-anak sekolah itu harus nonton 8 jam. Ya. Wah, pada sekolah nggak berangkat. Sekolah Nanti ditanya, kosong. kok nonton Bolos gitu kan? semua ini tadi. Nonton wayang. Iya. Paling buka ya hanya malam minggu saja. Iya. Jalan-jalannya yang bangkrut, nggak ditanggal gitu.
Budayanya hilang lama-lama karena nggak ada yang nonton ya kan? Iya, akhirnya tinggal budaya-budaya pop saja. Iya. Budaya yang mendasar, yang berisi keanggunan, kearifan itu akan hilang. Oke. Terkalahkan oleh budaya pop Iya, iya. itu. Wah, ini luar biasa Luar kali biasa, ini. belajar banyak sampai saya Belajar nggak sempat banyak. minum karena Iya, kayak iya. takut ketinggalan. Kalau Ya, kita diminum aja. harus sinau sepertinya nggak selesai-selesai ini. Tapi memang kita benar-benar luar biasa hari ini. Tidak Harus menjadi mahasiswanya Pak Joko Iya. di Fakultas Sastra. Mungkin ini pesan Pak Joko supaya masyarakat itu tidak lupa akar-akar budayanya walaupun datang berbagai deraan lewat media. Apa Pak Joko kira-kira pesan singkatnya untuk biar Iya. masyarakat bisa ngopi, ngobrol pinter. Ya, ya adaptif terhadap perubahan, adaptif. tetapi juga tidak lupa pada akar. Oke. Nah, ini Saya kira bagus dua itu. hal itu yang membuat kita bisa berjalan, berubah lebih mulus, lebih santai, lebih rileks, dan tidak selalu dicekam oleh berbagai, kata orang-orang pintar itu, patologi sosial. Saya kira tidak ada satu makhluk pun yang eksis hidup yang tidak adaptif. Semua makhluk yang adaptif lah yang eksis berjuta-juta tahun. Zaman dinosaurus yang tinggal itu hanya komodo karena yang lain tidak adaptif. Tinggal komodo, tinggal lumba-lumba. Sampai lumba-lumba dulu mamalia, sekarang dianggap ikan, padahal masih mamalia. Iya. Nah, begitu juga hal-hal baru pasti akan terbentuk dan atau orang biologi menyebut spesies baru akan terbentuk. Bekisar itu kan sesuatu yang baru. Dulu orang menyatakan tidak mungkin ayam hutan dan ayam kampung itu bertemu bersilang. melahirkan bekisar. Tapi Iya. bekisar Bekisar. kan banyak. Iya. Begitu juga spesies-spesies hewan lain banyak. Nah, spesies kebudayaan itu pasti juga terjadi. Oh ya. Dulu zaman saya kecil, wayang itu kalau sudah wayang, lagunya lagu Jawa. Iya. Sekarang kan enggak, lagu dangdut Sunda, ada, campur sari ada, rock ada. Sekarang apa saja bisa. Ini kan Adaptif. bekisar kultural. Jadi itu Iya, harus kita sikapi secara proporsional dan kita tidak hanya berpegang pada ranting kebudayaan yang mau rapuh dan patah itu. Oh, Budaya. Hebat Berpikir ini. dengan otak Homo sapiens. Iya. Iya. Begitu teman-teman, awak-awak semua. sudah lama Ternyata kita kita ngobrol dengan Profesor Joko Sarwono. Luar biasa. Kita akan kemas lagi dengan siapa nanti yang akan datang di Tunggu kita. saya ya, awak-awak, karena kita penuh kejutan ya Kang Ilman Iya, ya. betul Mbak Ayu. Kita tidak pernah memberikan sneak peek sebelumnya karena biar surprise. Oh iya, seperti itu. kan kita harus belajar Iya. supaya pinter. Iya. Jangan lupa, ayo terus Nonton sinau bareng UN. Enggak sinau, enggak boys, enggak kopi, enggak kopi pintar. Gak pinter. Bye bye, makasih Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Mbak.